meskipun mereka melo-melo na sangat katuan naturaya, tapi sebenarnya hambar karena nenek moyang mereka itu tidak punya saluran. Tongkonan. Hampir seluruh dunia sudah mengenal rumah adat dari Tanah Toraja ini. Berasal dari bahasa daerah setempat. Kata tongkon berarti duduk dengan penambahan akhiran an sehingga diartikan secara lengkap sebagai tempat duduk. Disebut sebagai tempat duduk atau tongkonan karena tongkonan dulu digunakan untuk berkumpul dan bermusyawarah. Selain itu, tongkonan juga menjadi tempat tinggal yang diwariskan dari nenek moyang ke anak cucu yang dibangun atas hubungan kekerabatan atau keturunan. Kali ini, kami ajak Anda untuk melihat prosesi Mak Surat Talang Tongkonan kerabat Baliu. Lanatak kota parenge dia tanta domai te tongkonan te siluta batu anak kami. Salah satu prosesi penting dalam Mak Surat Talang menurut pemahaman masyarakat Toraja adalah melaksanakan merok atau persembahan kepada para leluhur, agar para leluhur bisa berada pada fase membali puang, sudah bersama-sama dengan Tuhan. Pada fase ini, mereka sudah digunakan oleh Tuhan untuk melindungi keturunannya di dunia melalui saluran tongkonan. Jika tongkonan itu tidak berdiri, meskipun di tempat masing-masing mereka mencari nafkah, mereka memiliki penghidupan yang bagus di dunia, tapi sebenarnya hambar karena nenek moyang mereka tidak mempunyai saluran. Tongkonan merupakan saluran para leluhur setelah diberi tugas oleh Tuhan. Mereka akan datang di bangunan tongkonan dan menyebarkan berkat ke anak cucu yang dijenguk. Sebenarnya mengerara itu bukan langsung kita mengatakan mengerara, tetapi harus ada dasar-dasarnya mulai dari bawah. Jadi biasanya ada namanya kepuran pangan, ada kemudian meningkat lagi makolik biang, kemudian meningkat lagi itu mak piang sang lampa, kemudian ada lagi namanya mak pakande diata do wanua, dan itu disanga mak pakande diata jong padang. Biasa na sangat tahu mak teteao, dan juga sangai mak teteao tu mak pakande diata jong padang. Kemudian menamu, dan kemudian ada namanya menganta, dan kemudian namanya Mas Surat Talang. Nah, Mas Surat Talang ini itulah yang sudah tertinggi. Disitulah ada istilah mengerara. Kalau mengerara itu bagi rumah yang namanya istilah Toraja Banua Sanga Bidang. Artinya itu hanya pelaksanaannya 1 hari saja. Kemudian meningkat ke merok yang seperti yang dilaksanakan pada hari ini. Jadi merok itu pun masih ada 3 macam. Ada yang merok sesuai dengan bangunan rumah, tentu dengan statusnya tongkonan, dan upacara kematian juga sudah dilaksanakan
rapasan sundun, yaitu 24 ekor. Karena kalau 2 pasangan sundun berarti tongkonan itu yang merok itu baik sebagai bangunan rumah atau upacara tingkatan upacara syukuran bagi tongkonan, baik pun yang merok karena agama leluhur itu sudah dipotongkan 24 ekor minimal, maka harus merok pembalikan pesungnya. Makanya itulah dikatakan merok. Nah, cuma merok apabila merok bangunan rumah itu harus menggunakan dipakai teme banua seperti yang sekarang ini. Kalau merok pembalikan pesung tidak, karena itu upacara untuk mengantar si orang mati yang masih beragama leluhur untuk masuk ke namanya Sandisanga atau Membalipuang. Jadi Membalipuang artinya sudah masuk surga, sudah bersama dengan Tuhan, dan mereka sudah dapat dipakai oleh Tuhan karena pemahaman orang Toraja. Kalau sudah Membalipuang berarti sudah bersama-sama dengan Tuhan. Sudah, tentu penilaian Tuhan sendiri kita tidak tahu, tapi menurut pemahaman Toraja sudah digunakan oleh Tuhan untuk melindungi keturunannya di dunia ini melalui saluran tongkonan ini. Makanya kalau tongkonan itu tidak ada yang berdiri, ya meskipun di tempat masing-masing mencari nafkah, kadang-kadang juga begitu saja. Artinya meskipun mereka melo-melo na sangat katuan naturayan, tapi sebenarnya hambar karena nenek moyang mereka itu tidak punya saluran. Nah, menurut orang Toraja tongkonan ini merupakan saluran. Mereka setelah diberi tugas oleh Tuhan, mereka datang dulu di tongkonannya, kemudian menyebar ke anak cucu untuk dijenguk dan diberkatilah dan lain-lain sebagainya. Ini menurut pemahaman orang Toraja. Menurut Dr. Andes Innocentius Rantesapan MM, kerabat dari rumah tongkonan Baliu di wilayah adat Kesu, ada 2 jenis tingkatan rumah tongkonan, yaitu Banua Sang Bidang dan Banua Duang Bidang. Mak Bua atau jumlah hewan persembahan sudah ditentukan sesuai dengan buku karangan Balai Sejarah Kajian Purbakala Dahulu, karangan Bapak RT Tandilintin. Sebenarnya, orang-orang dahulu tetap mengakui bahwa tatanan aturan adat dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini masih tetap dilakukan. Saat ini mereka tidak lagi menggunakan gelaran puang, dan sekarang jumlah hewan persembahan pun sudah diturunkan. Tersisa 24 atau 12 ekor saja. Meski demikian, masyarakat masih sering menyangka bahwa yang memotongkan kerbau terbanyak saja yang bisa masuk ke dalam surga. Jadi jangan orang sangka bahwa orang yang dipotongkan kerbau banyak yang bisa masuk surga. Itu salah, banyak yang memikirkan. Karena yang mereka lihat sekarang yang seperti ini, bahwa dibikinkan bate menurun, bahwa ini adalah turunan, ada bate ini kan sebagai turunan dari pemanurun di langit apa segala macam. Nah, tidak, jadi mereka salah berpersepsi kalau dikatakan hanya orang kaya yang bisa masuk surga. Sebenarnya kalau orang yang nasanga bahasa Toraja dipasang bongi, itu pembalikan pesungnya juga adil. Ya maaf yang sangat lampa. Satu bambu. Nah, itulah mereka juga sudah bisa masuk ke surga kalau bahasa sekarang. Jadi karena tingkatan-tingkatan yang mereka laksanakan waktu meninggal, maka tingkatan pembalikan pesung juga mereka harus lalui sesuai dengan tingkatan yang mereka atau sangka, istilah sangka. Jadi karena mereka
mengambil sangka tertinggi yaitu di Rapasan Sundun 24, maka mereka wajib melakukan pembalikan pesung itu merok. Nah, kalau hanya 1 ekor ya mereka juga menggunakan pembalikan pesung ya sama Apiong Sang Lampa saja. Jadi banyak yang katakan wah orang kaya saja yang bisa masuk surga. Tidak, orang yang miskin pun yang hanya dipotongkan 1 ekor kerbau juga ada bagian yang mereka lakukan untuk dilaksanakan masuk surga. Jadi bukan saja orang kaya kaya juga justru semakin sulit masuk surga. Karena bayangkan dia harus melakukan merok, harus memotong sekian ekor babi, ada standar minimalnya. Ya ada yang katakan 50 ekor, ada yang katakan 60 ekor, 1 kerbau. Itu pembalikan pesung. Kalau yang orang yang hanya dipasang bongi, ya hanya cukup satu bambu, Apiong Sang Lampa istilahnya. Dan ya tentu ada ayam, ada 1 ekor babi lah. Tapi Apiong Sang Lampa. Jadi mereka di Toraja itu sebenarnya nenek moyang kita itu sangat adil untuk memasukkan mereka ke surga. Nah, kalau itu tidak dilaksanakan, ada rumpun keluarga yang merok membalikan pesung, itu biasanya dibahasakan semua yang apakah terlupakan, apakah yang belum dilaksanakan, pada saat itu dikumpulkan ke situ dan didoakan menurut Allah untuk masuk. Jadi baik yang hanya 1 ekor tadi, 3 ekor kah atau 5 kah atau dan lain sebagainya yang belum sempat, pada saat ada keluarga dari rumpun itu yang melaksanakan merok itu, maka semua keturunan itu yang tidak sempat dimasukkan ke situ semua. Jadi sangat adil orang tua dulu sebenarnya. Jadi tidak membiarkan bahwa ya karena kau belum melaksanakan ya kau tetap. Nah, tetapi kalau belum ada ya memang katanya masih di Puya sana tempat penantian. Tradisi Mangrara Banua atau Mak Suratalang adalah upacara syukuran masyarakat Toraja setelah menyelesaikan pembuatan rumah adat Toraja atau tongkonan. Acara ini biasanya digelar oleh 1 rumpun atau silsilah keluarga yang digelar dengan meriah. Ini merupakan salah satu adat Aluk Todolo atau orang terdahulu di Toraja sebagai bentuk kesyukuran kepada Tuhan atas terbangunnya rumah tongkonan. Ada keunikan dan keistimewaan di balik tradisi Mangrara Banua ini. Setiap kali digelar, semua keluarga dari tongkonan bersuka cita. Sukacita ini diekspresikan dengan berbagai macam bentuk. Ada pernak-pernik yang menghiasi tongkonan, kostum yang digunakan tamu, tari-tarian yang dipersembahkan, hingga hewan yang disembelih. Dalam pelaksanaannya, Mangrara Banua diikuti beberapa kegiatan seperti diawali dengan mak daga atau acara pesta yang biasanya diisi tari-tarian. Kemudian ada mak pairu atau menjamu tamu, mak rumpung bai atau kumpulkan babi untuk dibagi ke tamu undangan. Biasanya ada 200 sampai 300 ekor babi yang dikurbankan dan 1 ekor kerbau. Semua ini dibagi-bagikan kepada tamu dan juga warga kampung. Tujuan awal dari tradisi Mangrara Banua adalah upacara syukuran tertinggi rumah tongkonan. Namun, sekarang tujuannya untuk memperlihatkan strata atau kedudukan suatu keluarga besar. Tapi bukan berarti strata rendah tidak bisa melakukannya. Ya di sini juga ada sedikit prestise dan gengsi. Tetapi pada intinya kenapa babi besar dikorbankan? Karena dari 1 rumpun keluarga itu menurut silsilah datang merarah. Jadi karena disinilah kumpulan orang tua turunan mereka, maka mereka berkewajiban datang memotong babi supaya nenek mereka dari turunan itu tetap juga merasa terlibat dan ikut dan bagian daripada yang dapat
disyukuri dan diperingati. Kemudian rumah ini pemahaman tadi bahwa di sini mereka datang berkumpul apabila datang ada turunannya yang mau dikunjungi melalui rumah ini, kemudian baru mereka berangkat ke cucu-cucu mereka di dunia ini. Makanya mereka memotong babi. Karena kalau tidak terlibat, ya biasa nasanga bahasa Toraja nasti sorongi bane. Berarti ya kasihan karena tidak menjadi bagian daripada rumpun keluarga, dan kemungkinan nenek mereka yang sudah dahulu sudah di alam sana ya mungkin bersedih bahwa kenapa ada cucu saya yang tidak datang. Makanya itu mereka berbondong-bondong datang memotong babi, entah itu berkumpul patungan datang membawa, yang penting mereka bahwa inilah kami dari nenek ini, dari keturunan ini, sehingga datang memotong babi. Dan kenapa besar? Karena memang syukuran tertinggi, jadi memang disinilah harus besar. Dan kenapa banyak? Tentu masih sudah ada adat-adat yang harus dilaksanakan. Jadi selain syukuran kepada Tuhan dan memperingati nenek kita yang sudah di alam sana, di samping juga tetap ada ikatan adat setempat yang harus dilaksanakan yang melekat pada rumah itu sesuai fungsinya. Nah, makanya itu banyak. Dahulu sebelum mengenal uang, orang Toraja melakukan transaksi jual beli hanya menggunakan babi dan tedong atau kerbau. Sangatlah disakralkan di Toraja. Bagi masyarakat Toraja, adat syukuran Mangrara Banua menjadi sebuah pesta yang besar. Sehingga tak jarang penyelenggara menggunakan biaya yang sangat besar pula untuk melaksanakan kegiatan ini. Pada zaman dahulu, tradisi Mangrara Banua dapat saja berlangsung selama 1 tahun. Namun di era kekinian, tradisi ini bisa saja berlangsung selama 3 hari ataupun 1 bulan.